Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan meresume Australian Journal of Management dengan judul The Impact of HR Political Skill in the HRM and Organizational Performance and Relationship by Katie Shannon, Dylan De Carey, and Brian De Cooper from Department of Management Monash University, Caulfield East, VIC, Australia, dan Robert Brooke from Department of Econometrics and Business Statistics, Monash University, Caulfield East, VIC, Australia. Next. Jurnal ini diulas oleh kelompok 12 yang beranggotakan Ahmad Okta Firmansyah, yang kedua Muhammad Septian Asrofil, yang ketiga Diva Auliana Naja. Untuk introduction akan dijelaskan oleh Asrofil. Oke, introducer dengan pengantar. Next. Hengerti dan W 2010 berpendapat secara khusus pentingnya otoritas hukum dari sistem HRM dan dampak di tempat lain. Sedangkan Galang dan Ferris tahun 1997 berpendapat bahwa keterampilan kebijakan sumber daya manusia SDM profesional dari meningkatkan likuiditas dan memungkinkan HR berfungsi untuk memberikan dampak terhadap kinerja organisasi. Untuk mengatasi kesenjangan, tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris dampak keterampilan politik SDM pada hubungan antara praktik kerja yang sangat terlibat dan kinerja karyawan organisasi. Selain menguji pengaruh keterampilan politik SDM pada penguatan dampak konten HRM, di sini tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah eksekutif SDM dapat menggunakan keterampilan politik dalam mengambil keputusan strategis guna untuk mempengaruhi kinerja organisasi atau tidaknya. Penelitian ini menggunakan pandangan tim manajemen puncak karena individu-individu ini sangat signifikan dalam realisasi inisiatif praktik kerja dan keterlibatan tinggi dan berpengaruh antara praktik kerja, keterlibatan tinggi, dan kinerja organisasi, serta kemudian menyajikan argumen untuk peran modernisasi keterampilan politik eksekutif SDM dalam hubungan itu. Area diskusi kedua untuk mempertimbangkan pentingnya keterlibatan SDM dalam proses pengambilan keputusan strategis pada kinerja organisasi dan argumen dikembangkan untuk keterampilan politik. Next. Big Improvement Work Practice Organizational Perform and HR Political Skill. Praktik kerja dengan keterlibatan tinggi, kinerja organisasi, dan keterampilan politik SDM. Untuk hipotesis 1, praktik kerja dalam keterlibatan tinggi akan berhubungan positif dengan kinerja organisasi yang dirasakan. Tidak hanya praktik keterlibatan tinggi, mengembangkan keterampilan karyawan melalui fokus pada perolehan pengetahuan, tetapi juga bahwa menyiratkan keterlibatan tinggi. Di sini Boxall dan Maxi 2009 menjelaskan bahwa hubungan tersebut tidak selalu dan loyalitas yang lebih tinggi atau persepsi keamanan kerja, serta dapat mempertahankan karyawan dalam suatu organisasi, tetapi tidak mencerminkan upaya untuk membangun pekerjaan yang menarik dan menantang yang fokus pada praktik kerja. Untuk hipotesis 2, keterampilan politik eksekutif SDM akan memperkuat hubungan positif antara praktik kerja, keterlibatan tinggi, dan kinerja organisasi yang dirasakan. Jadi politik sendiri merupakan salah satu cara paling efektif untuk memperoleh pengaruh dalam suatu organisasi. Keterampilan politik mencangkup kapasitas untuk mendiagnosis situasi secara akurat dan beradaptasi serta memilih tindakan untuk memungkinkan orang yang ahli secara politik serta untuk mengelola, misalnya menetapkan bahwa individu yang terampil secara politik efektif dalam memberi sinyal dan mengelola
presentasi, dan arti penting kesuksesan pribadi mereka sendiri. Seperti yang dilaporkan dalam data kinerja, telah menunjukkan bahwa praktik kerja keterlibatan tinggi memiliki kapasitas untuk meningkatkan kepuasan kerja, serta seorang eksekutif SDM yang terampil secara politik lebih mungkin untuk mengelola presentasi dari manfaat sistem. Next. HR involvement in strategic decision making, organizational perform and HR political skill. Keterlibatan SDM dalam mengambil keputusan strategis, kinerja organisasi, dan keterampilan politik SDM. Untuk hipotesis ketiga, keterlibatan SDM dalam mengambil keputusan strategis akan berhubungan positif dengan kinerja organisasi yang dirasakan. Nilai strategis keterlibatan SDM dalam semua tahapan dan aspek proses pengambilan keputusan lebih menekankan pentingnya keterlibatan SDM di berbagai tahap pengambilan keputusan. Eksekutif SDM dalam diskusi formal dan informal yang diadakan oleh kelompok eksekutif senior untuk merumuskan strategi bisnis, yaitu untuk memantau, meninjau, dan jika perlu senior ini mendorong keputusan bisnis yang dibuat dalam organisasi yang pada akhirnya semakin awal eksekutif SDM terlibat dalam proses pengambilan keputusan, semakin besar potensi mereka untuk memiliki efek pada strategi dan kinerja. Untuk hipotesis keempat, keterampilan politik eksekutif SDM akan memperkuat hubungan positif antara keterlibatan SDM dalam pengambilan keputusan strategis dan kinerja organisasi yang dirasakan. Untuk kemampuan interpersonal dan politik yang kuat lebih mungkin untuk memanfaatkan inklusi dan memposisikan diri mereka dalam jaringan sosial sebagai aktor kunci dalam jaringan pengambil keputusan dan menjadi apa yang disebut Swan dan Schaberg tahun 2005 sebagai titik jalan. Nah, ini mencerminkan kemungkinan bahwa keterampilan politik akan meningkatkan dampak yang memiliki eksekutif SDM begitu mereka dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan strategis. Next. Berikut dapat kita lihat untuk gambar model dampak yang diusulkan dari keterampilan politik SDM dalam praktik kerja dengan keterlibatan tinggi dan hubungan kinerja organisasi. Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat ada metode. Next. Untuk sampel dan prosedur, sampel terdiri dari eksekutif SDM di perusahaan menengah hingga besar di Australia. Responden ini memberikan gambaran yang berpengalaman tentang fungsi SDM dan antara HRM dan kinerja organisasi. Penelitian ini menggunakan survei surat yang diuji cobakan dengan 10 pakar HRM termasuk eksekutif SDM yang terkait dengan Badan Profesional Australia untuk eksekutif SDM. Australian Human Resource Roundtable, serta akademisi HRM dan konsultan HRM. Survei final dikirimkan ke sampel acak dari 2.000 eksekutif SDM yang diidentifikasi melalui penyedia milis nasional. Secara total terdapat 180 kuesioner yang diterima dari eksekutif SDM dengan tingkat respon 9%. Sampel mencakup berbagai kelompok industri termasuk manufaktur, layanan kesehatan, dan masyarakat, serta pendidikan. Mayoritas 77% responden bekerja di sektor swasta. 38% responden bekerja di organisasi dengan 500 atau lebih karyawan, dan lebih dari sepertiga atau 38% di organisasi dengan kurang dari 200 karyawan. Next. Berikut tabel 1 adalah data mean, standar deviasi, dan interpolasi dari variabel penelitian. Next. Untuk tindakan, para peneliti menyarankan
satu alasan untuk hasil ini memungkinkan stabilitas temporal dari kedua pendekatan HRM dan kinerja organisasi. Secara khusus, praktik HRM cenderung berubah secara perlahan, sehingga praktik HRM pada satu titik waktu serupa dengan praktik yang telah ada selama beberapa tahun. Demikian pula, kinerja cenderung cukup stabil dari waktu ke waktu. Gagasan ini didukung dengan korelasi selama 4 tahun periode waktu. Variabel yang digunakan adalah kinerja organisasi yang dirasakan, praktik kerja dengan keterlibatan tinggi, keterlibatan SDM dengan pengambilan keputusan strategi, dan keterampilan politik SDM. Lalu, responden diminta untuk menilai dari skala 5 poin, dengan 1 sama dengan tidak terlibat sama sekali, hingga 5 sama dengan sangat terlibat, oleh masing-masing variabel. Hipotesis uji menggunakan regresi OLS dengan persepsi kinerja organisasi sebagai variabel dependen, evaluasi asumsi normalitas, linearitas, dan tidak adanya multikolonialitas dan homoskeditas yang memuaskan. Untuk mengurangi masalah yang terkait dengan multikolonialitas dan menghasilkan bobot regresi standar yang benar dalam regresi moderat, semua variabel standarisasi sebelum dianalisis. Next. Yang kelima ada result. Next. Berikut tabel 2 adalah hasil analisis regresi untuk memprediksi kinerja organisasi yang dirasakan. Terdapat 3 variabel, yaitu internal performance, external performance, dan market performance. Next. Berikut gambar 2 adalah plot interaksi antara HIWP dan keterampilan politik SDM untuk kinerja internal yang dirasakan. Next. Seperti yang ditunjuk oleh tabel 2 di model 1, praktik kerja dengan keterlibatan tinggi secara kuat dan positif terkait dengan kinerja internal yang dirasakan dengan beta sama dengan 60 dan P kurang dari 0,05. Asosiasi positif meskipun lebih lemah juga ditemukan untuk kinerja eksternal yang dirasakan dengan B sama dengan 35 dan P kurang dari 0,05. Dan kinerja pasar yang dirasakan hasilnya beta sama dengan 0,34 dengan P kurang dari 0,5. Oleh karena itu, hipotesis 1 didukung secara keseluruhan. Model ini menjelaskan 13% sampai 37% dari varians dalam kinerja organisasi yang dirasakan. Dengan sebagian besar varians ini dijelaskan oleh para praktik kerja keterlibatan tinggi. Beralih pada hipotesis kedua, interaksi antar praktik kerja dengan keterlibatan tinggi dan keterampilan politik SDM secara statistik signifikan hanya untuk kinerja internal yang dirasakan dengan beta sama dengan 0,09 dan P kurang dari 0,05. Untuk membantu interpretasi efek interaksi ini, peneliti memplot interaksi menggunakan nilai konversi 1 SD di bawah rata-rata dan 1 SD di atas rata-rata. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2, hubungan antar praktik kerja, keterlibatan tinggi dan kinerja internal organisasi yang dirasakan lebih positif dengan keterampilan politik eksekutif SDM yang tinggi, yaitu 1 SD di atas rata-rata, daripada yang rendah, yaitu 1 SD di bawah rata-rata. Oleh karena itu, hipotesis 2 didukung, tetapi hanya untuk kinerja internal organisasi yang dirasakan. Next. Untuk tabel 2 di model 3, 7, dan 11 menunjukkan bahwa keterlibatan SDM dalam pengambilan keputusan strategis berhubungan positif dengan kinerja internal yang dirasakan, dengan beta sama dengan 31 dan P kurang dari 0,5, kinerja eksternal yang dirasakan dengan beta sama dengan 34, P kurang dari 0,05, dan kinerja pasar yang dirasakan dengan beta 0,23 dan P kurang dari 0,5. Oleh karena itu, hipotesis 3 didukung. Beralih ke hipotesis yang terakhir, yaitu hipotesis 4, pada tabel 2, di model 4, 8, dan 12, menunjukkan bahwa interaksi antar keterlibatan SDM dalam pengambilan keputusan strategis dan keterampilan politik SDM
Secara statistik signifikan hanya untuk kinerja pasar yang dirasakan dengan beta sama dengan 0,17 dan P kurang dari 0,5. Gambar 3 menunjukkan bahwa hubungan antar keterlibatan SDM dalam pengambilan keputusan strategis dan kinerja pasar yang dirasakan lebih kuat ketika keterampilan politik eksekutif SDM tinggi, yaitu dengan 1 SD di atas rata-rata daripada rendah, yaitu dengan 1 SD di bawah rata-rata. Oleh karena itu, hipotesis 4 didukung, tetapi hanya untuk kinerja pasar yang dirasakan. Next. Untuk selanjutnya adalah decision. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh keterampilan politik SDM pada hubungan antara praktik kerja, keterlibatan tinggi, dan kinerja organisasi. Tujuan kedua adalah untuk menguji secara empiris apakah eksekutif SDM dapat menggunakan untuk keuntungan mereka keterampilan politik mereka dalam proses pengambilan keputusan strategis untuk memengaruhi kinerja organisasi. Hasil konfirmasi secara empiris bahwa keterampilan politik SDM memang meningkatkan dampak dari pekerjaan dengan keterlibatan tinggi praktek dan keterlibatan SDM dalam pengambilan keputusan strategis pada kinerja organisasi. Banyak literatur yang ada tentang HRM dan hubungan kinerja organisasi telah berfokus pada pentingnya konten HRM untuk hasil organisasi. Di seluruh penelitian, ada bukti yang konsisten tentang hubungan, meskipun ada berbagai pendekatan yang digunakan untuk mengukur konstelasi praktik HRM oleh Becker and Gerhardt tahun 1996 dan Dier and Rivers 1955 dan Rick et al. Tahun 2005. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, membuat kesimpulan tentang kausalitas antara variabel dependen dan dependen ke dalam bagian survei yang berbeda. Seperti yang direkomendasikan oleh Sakov dan kawan-kawan. Laporan perseptual dari informan organisasi untuk meredakan kekhawatiran tentang kinerja organisasi yang dinilai sendiri. Penelitian ini juga dapat mengendalikan bias keinginan sosial. Namun, itu penting untuk catat bahwa langkah-langkah persepsi biasanya digunakan dalam penelitian HRM dan telah ditemukan berkorelasi sedang hingga kuat dengan ukuran kinerja organisasi yang lebih objektif oleh Dille and Husil tahun 1996. Selanjutnya adalah conclusion atau kesimpulan. Penelitian memperluas HRM dan literatur kerja organisasi dengan memberikan dukungan empiris untuk teori pentingnya keterampilan politik eksekutif HR dalam meningkatkan dampak konten HRM dan kesempatan yang ditawarkan kepada HR untuk menjadi bagian dari pengambilan keputusan senior. Dan penelitian ini membahas pertanyaan Wolenwood tahun 2005 tentang efek universal dari praktik HRM pada kinerja organisasi dengan menunjukkan bahwa hubungan antara praktik HRM dan kinerja organisasi bervariasi dengan keterampilan politik eksekutif SDM, dan tentang penelitian yang membahas panggilan Haggerty and Reed tahun 2010 untuk melihat melampaui konten HRM dan fokus pada proses HRM, khususnya legitimasi fungsi SDM, dengan menguji secara empiris argumen teoritis sebelumnya bahwa keterampilan politik eksekutif SDM penting baik dalam memperkuat dampak konten HRM dan peluang yang ditawarkan kepada profesional SDM untuk menjadi bagian dari pengambilan keputusan organisasi. Sekian presentasi dari kelompok 12. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.